Pak, Ya, terima kasih yang mulia. ditanyakan ulang lagi ya Pak. Baik. Saksi Pak Ahmad Fuad Lubis ya Pak. Kepala DPPKAD 2011 sampai dengan 2014 Pak ya. Iya. Ya. Saya Fadli Nasution Pak, ada di belakang layar dari Zoom online. Pertanyaan kami begini Pak. Pada saat Pemda Labuan Batu Utara menerima biaya pungut PBB perkebunan tadi, DBH, apa yang disampaikan ataupun kalau bahasa majelis itu nomenklatur penerimaan uang tersebut di kas daerah Pak? Nomenklatur yang disampaikan di dalam dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah itu biaya pemungutan. Ya. Apakah kemudian saat itu Menteri Keuangan ada membuat aturan yang baku untuk apa uang itu digunakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Ini perlu kami informasikan juga kepada PH bahwa ini kan tertuang dalam APBD Ya. maupun PAPBD kabupaten yang ada yang melaksanakan PBB perkebunan. Ya. Setiap tahunnya APBD maupun PAPBD kabupaten kota seluruh Indonesia itu dieksaminasi oleh pemerintah tingkat atasnya Ya. selaku pembina, baik itu provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kami belum terinformasi untuk masalah Subang misalnya yang berkasus seperti ini. Dan sampai dengan saat ini setahu kami Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah provinsi tidak pernah menyuratin kabupaten maupun provinsi yang melaksanakan hal yang sama. Sehingga ini berkelanjutan berulang. Ada kabupaten di Sumatera Utara juga yang lain, di Jambi kami pernah lihat di browsing, maupun provinsi seperti Jogja masih melakukan hal yang sama sampai dengan 2018. Jadi itu yang kami juga kecewa. Kenapa selaku pembina yang melakukan eksaminasi terhadap APBD kami tidak pernah memberikan warning kepada kami supaya tidak membuat hal ini. Demikian, Nasir Hukum. Baik. Kami sudah mempelajari dengan cermat dan teliti putusan dalam perkara Subang Pak, di tingkat pengadilan negeri bebas, di tingkat kasasi dan permohonan PK itu baru kemudian divonis. Dan itu sangat berbeda dengan konteks perkara kita di Labura ini Pak ya. Nah kemudian Pak, kami ada dokumen yang sudah diperlihatkan juga kepada majelis yang pada minggu lalu. Itu soal dokumen lembar konfirmasi daerah. Bapak tahu ya? Gimana? Lembar konfirmasi daerah. Bapak tahu? Hah? Ada ya? Ya. Ya. Di situ Bapak yang itu sebagai bendahara daerah Pak ya? Ya. Ya. Nah, di situ kemarin sudah diperlihatkan ke majelis di lembar konfirmasi daerah itu jelas Pak, pembagian itu ada dua Pak ya. Bisa Bapak terangkan Pak soal DBH PBB ini soal pembagiannya? Kurang jelas yang Nasir Hukum. Pembagian Pak, DBH PBB perkebunan ini dan Ya. BP PBB perkebunan. Hah? Apa perbedaannya situ Pak? PBB perkebunan sama? DBH di dalam lembar konfirmasi itu ada dicatatkan DBH PBB perkebunan. Ada BP PBB perkebunan. Bisa Bapak terangkan maksudnya Pak? Oh. Itu kan sesuai dengan KMK 83, dana bagi hasil perkebunan itu secara kumulatif. Itu seingat kami 60% itu bagian pemerintah pusat, 40% itu bagian pemerintah daerah. Bagian pemerintah daerah itu ada 8% untuk bagian provinsi, 32% untuk
kabupaten kota. Ya. Di antara dari 38% untuk kabupaten itu, 9%-nya untuk biaya pemungutan. Ya. Jadi DBH itu adalah secara kumulatif, Ya. yang 30% bagian daripada daerah. Ya. Jadi biaya pungut itu 9% ya Pak ya, cuma 9% ya. Ya, Ya. 9%. Baik. Nah, kemudian Pak tadi di awal sudah membicarakan tentang KMK 83 tahun 2000. Nah, pertanyaan kami Pak, sepanjang Bapak pernah mengetahui dan membaca KMK 83 tersebut, apakah ada larangan untuk membagi biaya pungut PBB tersebut Pak oleh pemerintah daerah? Seperti apa yang kami jelaskan tadi kepada Yang Mulia, bahwa menurut penjelasan dari Saudara Armada Pangalawan yang juga sebagai terdakwa, berdasarkan konsultasi beliau kepada Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam nota dinas, laporan perjalanan dinas, bahwa biaya pungutan ini boleh dibayarkan sebagai insentif kepada petugas. Baik, tidak ada larangan di situ Pak ya? Tidak. Ya, Kalau baik. menurut yang dilaporkan kepada kami. Ya, ya. Nah, kemudian Pak, saksi kan sudah menjabat sebagai Kepala DPP KAD di 2011, 2012, dan 2013. Nah, pertanyaan kami Pak terkait dengan SK Bupati tahun 2011 dan 2012. Apakah sudah dibagikan juga Pak biaya pungut sektor perkebunan di situ? Saya tidak ingat, sepertinya saya tidak ingat lagi itu. Gitu. Ya, jadi kan bukannya melanjutkan aja nih Pak, 2013, 14, dan 15 ini. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu pasti, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian tadi Bapak sudah sampaikan terkait dengan mekanisme APBD di tahun anggaran 2013 Pak ya. Nah, selama proses penyusunan anggaran di DPP KAD ya, terkait dengan rancangan APBD tahun anggaran 2013, apakah terdakwa ini terlibat dalam prosesnya Pak? Saya menyampaikan laporan kepada Pak Bupati hanya 2 kali setahun. Oke. Yaitu masalah penyusunan APBD dan PAPBD. Apabila ada sisa keuangan yang bisa diperuntukkan untuk yang lain, kami menyampaikan kepada beliau tentang program kegiatan apa yang akan kita laksanakan sesuai janji politik beliau pada masa kampanye. Ya. Hanya 2 kali itu yang kami sampaikan kepada beliau laporan. Ya. Itu kan secara umum jadi Pak ya. Penyusunan APBD secara rinci detail itu mungkin tidak, tetapi secara global kami sampaikan kepada beliau, inilah gambaran struktur APBD. Hanya itu aja yang kami sampaikan kepada beliau. Ya. Artinya kan yang kami tanyakan secara spesifik, apakah ada terdakwa ini terlibat dalam pembagian biaya pungut ini tadi Pak, PBB perkebunan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Karena secara detail pun saya pun kurang paham, dan apalagi Pak Bupati gitu. Ya. Nggak mungkin kita menjelaskan secara detail kepada pimpinan. Ya. Nah, kemudian Pak, apakah Pak Bupati atau terdakwa ini terlibat dalam menentukan komposisi persentase masing-masing tadi Pak? Tidak. Tidak ya, baik. Nah, rancangan APBD tahun anggaran 2013 kemudian disahkan gitu Pak ya, menjadi APBD atau PAPBD tahun anggaran 2013 gitu Pak ya, kemudian menjadi perda. Nah, dalam pelaksanaan perda tersebut, apakah diperlukan surat keputusan Bupati Pak untuk melaksanakannya? Khusus untuk ini, itu memang ada dasar kita harus membuat surat keputusan Bupati. Ya.
Jadi itu sesuai dengan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pak ya. Ya, Ya, Bapak tahu ya. Setelah APBD ditetapkan dengan perda, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam keputusan gubernur, bupati, dan wali kota. Begitu, Pak ya? ya, Ya. ya. Apakah SK yang dibuat tahun 2013 tersebut dalam rangka pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013, Pak? Ya, Ya, baik. Nah, kemudian tadi sudah ditanyakan rekan-rekan kami yang di sana itu terkait dengan SPPT, setoran pajak itu Pak ya di sektor perkebunan. Itu bagaimana Pak koordinasi antara DPPKAD dengan KPP Pratama Pajak itu Pak? kami pertama selalu berkoordinasi kepada kami untuk mohon bantuan dalam rangka mengcover petugas mereka di lapangan. Dari mulai penyampaian SPPT, pendataan maupun juga penagihan. Kenapa? Karena petugas KPP pertama untuk mengcover 3 kabupaten yang ada itu paling 5-6 orang. Demikian, Pak. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh petugas DPPKAD ini Pak? Penagihan atau pemungutan? Pemungutan. Oke, bisa Bapak terangkan pembedaannya? Pemungutan seperti apa yang kami jelaskan tadi, itu ada pendataan, ada penyampaian SPPT, himbauan maupun penagihan. Oke. Apakah di masa Bapak menjabat saat itu dilakukan oleh staf di DPPKAD Pak? Iya, Ada UPT di tingkat kecamatan ya Pak? ada. Ya, baik. Nah, kemudian sekarang terkait pelaksanaan nih Pak, pelaksanaan APBD Labura tahun anggaran 2013. Sepengetahuan saksi, apakah LKPD Labura saat itu sudah diaudit oleh BPK? Sudah. Nah, bagaimana hasil yang saksi ketahui? Seingat kami tidak ada satu kekhususan memberikan rekomendasi oleh BPK RI kepada Kabupaten Labuan Batu Utara tentang biaya pungutan pajak bumi bangunan sektor perkebunan ini. Ya, dalam proses audit oleh BPK saat itu, apakah ada secara spesifik dibahas tentang DBH ini Pak? Tidak. Tidak ya. Nah, kemudian setelah LKPD tadi diaudit oleh BPK, ada perda Pak ya? Perda pertanggungjawaban ya? Iya. Ya. Apakah juga sudah diterima oleh DPRD Labura saat itu? Sudah. Sudah ya. Tidak ada persoalan ya Pak, tidak ada permasalahan tentang biaya pungut ini? Tidak ada. Baik. Nah, kemudian selama proses perkara ini apakah Bapak ada diperiksa oleh auditor BPKP? Ada. Ada ya. Nah, kapan itu Pak diperiksa oleh auditor BPKP? Saya tidak ingat, tapi dilaksanakan di Polres Labuan Batu. Di tahun 2019? Saya tidak ingat, tapi pernah di satu kali. Baik, kalau gitu kapan Bapak mengembalikan uang yang Bapak pernah terima ke kas daerah Labura? Sebelum diperiksa BPKP. Ya, sekitar bulan apa Pak? April? Saya tidak ingat. Ada catatannya kita itu Pak. Sekitar April 2019 Pak ya. Iya. Ya. Kemudian baru diperiksa BPKP sekitar Agustus. Iya, Ya, mungkin. 2019 Pak ya. Apa saat itu Bapak sampaikan kepada pihak BPKP? Bahwa kami sampaikan bahwa untuk hal ini sudah kami kembalikan ke kas daerah. Apa dasarnya Bapak mengembalikan uang tersebut ke kas daerah? Ada surat bupati kepada penerima biaya pungut ini seluruhnya untuk dikembalikan. Ya. Ada himbauan Bupati Pak ya?
Ya. Ya, baik. Di tahun 2019 saksi sudah tidak di Pemda Labura lagi tuh? Tidak. Tidak ya. Baik. Kamera cukup yang mulia, sudah dikembalikan semuanya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kalau begitu. Saudara terdakwa